Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini sesuai request dari teman-teman sekalian. Saya akan naik kapal dari Jakarta menuju Batam. Ini tiket kami sudah di stempel, di verified, ada tulisan verified-nya. Jadi mari kita masuk ke kapal. Ini pengalamanku pertama naik kapal selama kurang lebih nanti 36 jam. Ini kapalnya KM Kelut, gede banget. Aku baru pertama kali naik kapal segede ini. Ini saya sudah masuk ke dalam kapal. Ternyata tempat kami itu di 2 lantai di atas ya. Ini udah dicek tiketnya dan kami diantar oleh petugasnya ke kamar. Ini keren banget ini. Pertama kali naik kapal jarak jauh, langsung nyoba yang kayak gini. Sumpah keren banget. Oke, ini saya sudah berada di kamar. Gimana Master Tito ceritanya? Wah, ini kamarnya seperti hotel. Jadi tadi awalnya kita itu dari deck nomor 4 disuruh naik 2 tingkat, ya 2 tingkat. Lalu kita udah nyampe di sana, ada resepsionis, tapi di sana tulisannya informasi 6. Nah, itu kayak resepsionis. Jadi kita nanti nunjukin tiket ini. Sekarang udah disobek. Lalu setelah disobek kita dikasih kunci, tapi harus ada deposit 50.000. Jadi kalau kuncinya hilang ya 50.000-nya kita juga hilang. Ya seperti hotel, kayak hotel. Lalu ini sumpah keren banget. Ada apa itu orang rumboy, semacam rumboy yang mengantar kita escort. ke sini. Kita di escort. Ini sumpah ini pertama kalinya naik kapal jarak jauh dan saya dari desa, di Kediri nggak ada pantai. Tapi di Blitar ada pantai. Ya? Ini bener-bener di Blitar ada pantai. Bener-bener keren banget ya Master Tito ya. Keren banget. Sumpah keren banget. Ini sebetulnya saya penasaran apa fungsinya kapal di bawah itu ya, kapal kecil itu. Kelihatannya ada tali yang terhubung itu. Kalau ada yang tahu silahkan jawab di kolom komentar ya. Ini kapal yang saya naiki sudah mulai bergerak ya, udah mulai menjauhi dermaga. Ini kapalnya itu keberangkatan dari Jakarta itu pada bulan Maret 2019 ini pada hari Jumat. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok itu sekitar pukul 12 malam. Ini karena udah hampir tengah malam dan saya bener-bener lelah, maka reviewnya besok pagi saja. Oke, saya akan tidur terlebih dahulu. Selamat pagi semua, ini sudah hari Sabtu. Ini sudah pagi, saya berada di luar, diajak Master Tito untuk melihat matahari terbit. Ini pemandangannya keren banget, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melihat pemandangan sebagus ini. Sekarang waktu menunjukkan hampir pukul 6 pagi. Ini kami nggak tahu ya sampai di mana di tengah laut. Sinyal ada, tapi jaringan internet tidak ada, ditambah lagi wifi-nya tidak bisa digunakan. Ya, mari kita nikmatin aja perjalanannya. Oke, mari kita review fasilitas apa saja yang ada di kapal KM Kelut ini. Yuk!
Nah, ini merupakan tampilan dari kamar saya dan Master Tito. Di balik pintu langsung ada informasi tentang keselamatan. Jadi kami harus berkumpul di B. Nggak tahu sih nanti B di mana, nanti kita cari. Nah, ini juga ada bagaimana cara memakai baju pelampung. Di sini juga tersedia gantungan baju, letaknya di sini. Ada lemari. Nah, ini. Di sini juga tersedia TV. Tersedia juga pemanas air, gelas, dan meja kerja lengkap dengan chargernya. Nah, di sini chargernya. Ada tempat sampah, laci untuk menyimpan barang, ada kursi. Di sini terdiri dari 2 tempat tidur. Masing-masing tempat tidur dilengkapi dengan bantal, guling, selimut, dan lampu baca. Ini tempat untuk menaruh barang-barang seperti botol itu bisa di sini. Ini ada tirai juga. Ada lukisan sebagai mempercantik ruangan. Di sini ada kaca yang besar banget. Lalu di sini ada kamar mandinya di sini, kloset duduk, ada wastafel, dan tentunya shower. Seperti inilah suasana di dalam kamar. Ini bener-bener kayak nggak ada rasanya bahwa saya sekarang berada di dalam kapal. Ini bener-bener keren banget, bener-bener nyaman, fasilitasnya lengkap, membuat pokoknya betah banget di dalam kamar. Good job Pelni. Ini saya sangat puas naik kapal KM Kelut dari Jakarta menuju Batam. Keren banget. Dengan adanya tambahan meja kerja ini cukup membantu untuk melakukan pekerjaan yang sekiranya urgent. Contohnya, ini mengerjakan sesuatu dengan laptop. Keren banget pokoknya. Apabila bosan di dalam kamar, kita bisa menikmati layanan televisi. Sinyalnya cukup lancar dan gambarnya juga lumayan jernih. Keren banget. Apabila kita merasa lelah, kita bisa mandi menggunakan shower. Tersedia fasilitas air hangat. Itu keren banget, bisa membuat badan menjadi fresh dan segar kembali. Ini kalau menurut saya pribadi, kurangnya itu tidak tersedianya wifi. Sebenarnya ada wifi, tetapi kita harus membayarnya. Itu kalau menurut saya harganya lumayan mahal. Untuk 100 MB itu 45.000. Itu tadi merupakan review dari apa aja yang ada di kamar. Sekarang mari kita review apa aja yang ada di kapal ini. Ini barusan mendapat pengumuman bahwa untuk penumpang kelas 1 dan kelas 2 itu disuruh ke restoran untuk servis makan. Servis makannya ini waktunya terbatas, jadi mari kita makan. Ini tadi sekitar pukul 7 mendapat pengumuman dari awak kapal bahwa penumpang kelas 1 dan kelas 2 itu untuk servis makan di restoran. Di sini servisnya kita mendapat air putih, ada susu juga, ada pilihan teh atau kopi, tapi saya milih kopi.
Di sini untuk makanannya terdapat dua lauknya, yaitu mie dan telur. Jadi mari kita makan terlebih dahulu. Ini tempat makan untuk kelas 1 dan kelas 2 itu dibedakan ya. Walaupun tempatnya itu sama di dalam satu restoran, tetapi pintu masuknya itu dibedakan. Ini waktu makan siang ada live musiknya. Keren banget ada live musiknya. Ini saatnya makan siang. Makanannya lumayan banyak untuk makan siang ini. Ada air putih, kopi, ada buah pepaya, sayur sop, malkis, lauknya ada ayam dan tempe. Ada ikan juga, tetapi saya tidak ngambil ikan. Mari kita makan. Ini saya baru tahu bahwa kapalnya itu jalannya lumayan kenceng. Ini buktinya. Ini saya berada lagi di kelas ekonomi, tepatnya di deck 2. Ini di bawah sendiri. Tadi pemandangannya ngeri banget kan. Saya baru paham bahwa kapalnya itu jalannya kenceng banget kalau menurut saya ya. Kelihatan dari lewat airnya itu kayak kenceng banget. Fasilitas di kelas ekonomi itu seperti ini, hanya ada tempat tidur ini, tempat tidurnya, tetapi juga ditambahi dengan fasilitas stop kontak. Ini dia stop kontaknya. Jadi tiap orang atau tiap penumpang itu difasilitasi dengan satu stop kontak di satu tempat tidur ini. Jadi kalau menurut saya lumayan sih, tetapi ya harus sharing. Sampingnya siapapun ya harus mau. Ini kelas ekonomi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5 sore, ini anginnya kenceng banget. Saya berada di luar di deck 6. Terdapat minimarket itu di deck 8, tempatnya agak sempit sih, banyak orang ngumpul di sini tuh. Ada tempat duduknya di depan minimarketnya. Tuh minimarketnya di belakang saya jualan baju juga tuh. Ini saya kira makannya itu malam, ternyata jam 6 sore makan. Ini menunya kali ini makan ketiga, ada tahu, ada ayam, ada ikan, ada sayur nangka, dikasih minum jus, air putih tentunya, dan saya juga menambah kopi. Oke, mari kita makan. Dan sambil ditambah ini live music. Mantap.
Ini saya mau mandi malam. Mandi. Ini saya barusan mandi pakai air hangat. Sumpah itu enak banget, bikin badan fresh lagi. Ini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Ini mau ke atas, main ke dek 8 untuk menikmati suasana dan membeli sesuatu yang hangat-hangat untuk menikmati malam ini. Ini anginnya kenceng banget, gelap, nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Ini malam-malam ada yang kelaparan. Kelaparan ya malam-malam. Mau beli pop mie. Bagus bro. Makasih. Coba. Ini lagi di dek 7, anginnya kenceng banget dan cocok banget apabila kita malam-malam makan yang hangat-hangat, yaitu kita beli pop mie di PL5. Harganya sih kalau menurut saya lumayan mahal ya, 20.000 untuk satu cup ini. Jadi kalau kita pengen naik kapal, terutama KM Kelut ini dari Jakarta menuju Batam, kita harus membawa uang cash yang lumayan banyak untuk membeli ini karena tidak bisa menggunakan pembayaran elektronik. Dan saran saya, bawa bekal yang banyak karena tersedia pemanas air di kamar apabila kita naik di kelas 1. Jadi bisa jadi bawa pom mie yang banyak, diseduhnya di dalam kamar. Mantep kan? Ini karena saya sudah sangat lelah dan sekarang sudah hampir tengah malam, jadi saya ingin beristirahat terlebih dahulu. Saya ingin tidur. Besok kira-kira sampai di Bintan itu pukul 7 pagi. Oke, mari kita tidur. Lampunya saya matikan. Setelah tidur beberapa jam, ini waktu sudah pagi. Saya ucapkan selamat pagi, dan kapal KM Kelut akan segera sampai di Pelabuhan Kijang, Bintan. Ini waktu sekarang menunjukkan pukul 6 kurang seperempat. Jadi mari kita cuci muka dan sikat gigi dan siap-siap untuk melihat keluar. Yuk. Ini mau sampai di Pelabuhan Kijang. Ini pertama kalinya saya paham Pelabuhan Kijang dan paham Bintan. Ini soalnya juga perjalanan pertama saya naik kapal, perjalanan jarak jauh. Pertama kalinya ke Batam juga, tujuannya Batam. Oke, mari kita turun sejenak. Katanya bisa turun sih, harus bawa tiket. Sudah sampai di Pelabuhan Bintan, sudah diperbolehkan turun. Ini mari kita turun. Jangan lupa bawa tiketnya ya, biar nanti gampang masuk ke kapalnya lagi. Bapak jangan di sana, Pak. Ini saya sudah berada di dermaga, di pelabuhannya. Ini kapal yang saya naiki, dan di belakang ramai banget, banyak yang jualan, banyak yang turun untuk membeli jajanan atau membeli minum.
Ini kapal akan berangkat lagi pukul 8 dari Pelabuhan Kijang. Sekarang waktu menunjukkan pukul setengah 7. Jadi ada waktu sekitar 1,5 jam untuk ya explore Bintan sejenak. Ini saya sekarang berada di belakang kapal. Saya kelihatan kecil banget nih, kapalnya gede banget dan view-nya itu subhanallah keren banget. Ini kita mau kemana, Master Tito? Mau makan? Mau balik ke dalam kapal ini. Ini sudah ada pengumuman makan pagi. Oke, mari kita balik lagi ke dalam kapal. Servis makan keempat. Di sini ada air putih tentunya. Menunya susu lagi. Ada kopi. Saya selalu mengambil kopi. Lauknya ada telur dan bihun. Ada ditambah ada sambal. Mari kita makan. Ini kapalnya sudah berangkat dari Pelabuhan Kijang dan akan menuju Batam. Kurang lebih itu nanti sampai Batam pukul 12 siang. Jadi mari masuk ke dalam kamar saja. Ini perjalanan saya sudah berangkat dari Pelabuhan Kijang dan akan melanjutkan perjalanan menuju Batam. Ternyata kapal ini mempunyai 2 jalur untuk perjalanannya dari Jakarta menuju Belawan. Yang pertama, ini yang saat saya naik ini, kapalnya melalui line A, yaitu Jakarta, Pelabuhan Kijang, Pelabuhan Batu Ampar Batam, dan lanjut menuju Belawan. Dan minggu depan akan menjadi line B dari Jakarta
menuju Batam, Balai Tanjung Karimun, lalu ke Medan. Jadi rolling lainnya. Saya baru paham dari krunya tadi. Ini barusan dapat pengumuman bahwa 30 menit lagi kapal akan segera tiba di Pelabuhan Batu Ampar di Batam. Ini saya sudah berkemas-kemas, dan tetapi kami masih mendapatkan servis makan. Jadi mari kita menuju ke tempat makan. Ini sudah sampai di Pelabuhan Batu Ampar, alhamdulillah sampai dengan selamat. Ini mau mengembalikan kuncinya, masih menunggu Master Tito. Setelah kuncinya dikembalikan, dapat duit. Ini menu makan kelima apa aja? Makan kelima ada ayam, ada sayur, melon, teh, air mineral. Ini kita turun, antrinya ramai banget. Ini kapalnya akan berangkat lagi menuju Belawan itu pukul 4. Ini saya sudah sampai di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Silakan boy. Namanya Boy kan Bu? Bukan Boy ya? Bisa? Ayo pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sampai kapan loh ini pesawat masuk? Ini udah keluar dari kapal, jalannya cukup mengeri nih. Turunan gitu, bukan pakai tangga. Bang. Ayo bang. Ayo bang. Oke bang. Nah, ini kami sudah sampai di Pelabuhan Batu Ampar di Batam ya? Ya. Ini pertama kalinya kami sampai di Batam. Jadi terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa subscribe channelnya Master Tito. Channelnya Irza juga. Oke, jangan lupa like juga, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Marina. Oke bang. Halo ke sini. Mananya?